Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gamrawi dari kelas 1C Kom, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa dengan NIM 140125000074. Di sini saya akan mempresentasikan 20 penerapan atau penggunaan algoritma. Pengertian algoritma: serangkaian langkah-langkah terdefinisi dengan baik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. 1. Algoritma mengirim email. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, login ke situs layanan email. Langkah ketiga, pilih tulis email atau pesan baru. Langkah keempat, masukkan email tujuan, subjek, dan isi email. Langkah kelima, klik tombol kirim. Langkah keenam, selesai. Yang kedua, algoritma membuat kopi instan. Langkah pertama, buka kemasan kopi saset yang sudah dibeli. Langkah kedua, setelah itu tuangkan kopi ke dalam gelas. Langkah ketiga, panaskan air hingga mendidih. Langkah keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Langkah kelima, lalu aduk hingga merata. Langkah keenam, kopi instan siap dinikmati. 3. Algoritma koneksi perangkat ke jaringan Wi-Fi. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, pilih jaringan Wi-Fi tersedia. Langkah ketiga, masukkan username dan password. Langkah keempat, jika tidak sesuai, sistem menampilkan gagal connect. Langkah kelima, jika sesuai, koneksi internet aktif Wi-Fi dapat digunakan. Langkah keenam, selesai. 4. Algoritma memasak mie. Langkah pertama, siapkan 1 bungkus mie instan, 400 ml air atau 2 gelas, panci, mangkok, sendok, dan garpu. Langkah kedua, masukkan 400 ml air ke dalam panci. Langkah ketiga, masak air. Langkah keempat, tunggu hingga mendidih. Langkah kelima, masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. Langkah keenam, tunggu dan aduk hingga 3 menit. Langkah ketujuh, jika sudah matang, masukkan bumbu. Langkah ke-8, aduk hingga merata. Langkah ke-9, sajikan mie. 5. Algoritma mengambil uang tunai ATM. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, masukkan kartu di mesin ATM. Langkah ketiga, pilih bahasa. Langkah keempat, masukkan password. Langkah kelima, pilih menu tarik tunai. Langkah keenam, pilih jenis rekening. Langkah ketujuh, masukkan jumlah uang yang ingin diambil. Langkah kedelapan, jika saldo mencukupi, mesin ATM akan mengeluarkan uang sesuai dengan jumlahnya. Jika tidak, maka kembali ke nomor 6. Langkah ke-9, ambil uangnya. Langkah ke-10, apakah ada transaksi lainnya? Jika iya, kembali ke nomor 3. Jika tidak, mesin akan mengeluarkan kartu ATM. Langkah ke-11, ambil kartu ATM. Langkah ke-12, selesai. 6. Algoritma flowcard mengirim surat melalui jasa pengiriman. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, siapkan surat yang akan dikirim, amplop, alat tulis, dan lem. Langkah ketiga, masukkan surat ke dalam amplop. Langkah keempat, lem amplop agar tidak terbuka. Langkah kelima, tulis nama dan alamat tujuan surat serta nama dan alamat pengirim. Langkah keenam, pergi ke kantor jasa pengiriman. Langkah ketujuh, memberikan surat kepada petugas. Langkah ke-8, melakukan pembayaran. Langkah ke-9, meninggalkan kantor jasa pengiriman. Langkah ke-10, selesai. 7.
Algoritma memasak telur orak-arik. Langkah pertama, siapkan telur yang akan dimasak. Langkah kedua, pecahkan telurnya ke dalam wadah. Langkah ketiga, panaskan penggorengan. Langkah keempat, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas. Langkah kelima, aduk telur sampai menjadi orak-arik. 8. Algoritma menonton film bioskop. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, pergi ke loket. Langkah ketiga, pilih film yang sedang tayang. Langkah keempat, bayar tiket. Langkah kelima, mendapatkan tiket. Langkah keenam, tunggu hingga tepat jam film ditayangkan. Langkah ketujuh, masuk ke ruang bioskop sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket. Langkah ke-8, cari dan duduk pada kursi sesuai tiket. Langkah ke-9, nonton film yang tayang di layar. Langkah 10, selesai. 9. Algoritma perlu bawa payung. Langkah pertama, apakah hujan? Langkah kedua, jika tidak hujan, kamu tidak perlu bawa payung. Langkah ketiga, jika hujan, segera cari payung. Langkah keempat, ketika payung sudah ketemu, bawa payungnya. Langkah kelima, jika payung tidak ketemu, pastikan apakah masih hujan dan akan kembali berputar ke poin 2 dan 3. 10. Algoritma mencuci piring. Langkah pertama, siapkan spons. Langkah kedua, siapkan sabun cuci piring. Langkah ketiga, taruh piring kotor ke dalam wastafel. Langkah keempat, buka keran air. Langkah kelima, basahi piring kotor dengan air. Langkah keenam, tutup keran air. Langkah ketujuh, tuang sabun ke spons. Langkah ke-8, usapkan spons ke piring yang kotor. Langkah ke-9, buka keran air. Langkah ke-10, bilas piring yang telah disabun dengan air sampai bersih. Langkah ke-11, tutup keran air. Langkah ke-12, jika sudah bersih, taruh di samping wastafel. Langkah ke-13, tunggu hingga airnya tiris dan kering. Langkah ke-14, jika sudah kering, pindahkan piring ke dalam rak piring. Langkah ke-15, piring siap digunakan. 11. Algoritma memesan makanan pada layanan ojek online. Langkah pertama, nyalakan HP. Langkah kedua, masuk ke aplikasi layanan. Langkah ketiga, pilih menu pesan makanan. Langkah keempat, pilih menu pada restoran yang diinginkan. Langkah kelima, masukkan jumlah dan keterangan pesanan. Langkah keenam, set alamat pemesanan. Langkah ketujuh, pilih metode pembayaran tunai atau non-tunai. Langkah ke-8, konfirmasi pesanan. Jika tidak sesuai, masih ada keliru atau pada perubahan, kembali ke nomor 3. Jika sudah sesuai, maka pesanan diproses. Langkah ke-9, driver menuju ke restoran. Langkah ke-10, driver membeli makanan sesuai pesanan. Langkah ke-11, driver mengantarkan pesanan sesuai alamat. Langkah ke-12, pemesan menerima pesanannya. Langkah ke-13, lalu selesai. 12. Algoritma menyalakan komputer. Langkah pertama, pencet tombol on di CPU. Langkah kedua, apakah komputer sudah menyala normal? Langkah ketiga, jika iya. Langkah keempat, apakah muncul pesan error di layar? Langkah kelima, jika iya, lakukan troubleshooting. Langkah keenam, jika tidak, komputer bisa langsung digunakan. Langkah ketujuh, jika tidak. Langkah ke-8, apakah lampu indikator menyala? Langkah ke-9, jika iya, pencet tombol on pada monitor. Langkah ke-10, jika tidak, cek sumber listrik untuk memastikan arus. Langkah ke-11, apakah masalah teratasi? Langkah ke-12, jika iya, komputer bisa langsung digunakan. Langkah ke-13, jika tidak, silakan panggil teknisi untuk memperbaikinya. 13.
Algoritma mengganti ban mobil. Langkah pertama, lihat bagian ban mana yang bocor. Langkah kedua, siapkan dongkrak dan peralatan. Langkah ketiga, apakah dongkrak dan peralatan ada? Langkah keempat, jika tidak ada, pinjam dongkrak. Langkah kelima, pasang dongkrak. Langkah keenam, lepaskan ban yang pecah. Langkah ketujuh, siapkan ban baru. Langkah ke-8, apakah ban baru ada? Langkah ke-9, jika tidak ada, cari tukang ban atau cari tukang tambal ban. Langkah ke-10, berikan ban yang pecah untuk ditambal. Langkah ke-11, tunggu ban selesai ditambal. Langkah ke-12, kembali ke mobil. Langkah ke-13, pasang ban yang baru. Langkah ke-14, kencangkan baut. Langkah ke-15, lepaskan dongkrak. Langkah ke-16, masukkan dongkrak dan peralatan lainnya ke dalam bagasi mobil. Langkah ke-17, masuk ke mobil. Langkah ke-18, mobil bisa digunakan seperti semula. 14. Algoritma penerimaan mahasiswa baru. Langkah pertama, calon mahasiswa datang ke bagian pendaftaran. Langkah kedua, membeli dan mengisi formulir. Langkah ketiga, membayar uang kuliah semester awal sesuai kampus. Langkah keempat, mengumpulkan dan menyerahkan persyaratan. Langkah kelima, jika persyaratan sudah lengkap, jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses pengumpulan persyaratan. Langkah ke-6, menerima kartu mahasiswa, jadwal orientasi dan kuliah. Langkah ke-7, mengikuti orientasi. Langkah ke-8, kuliah. 15. Algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Langkah pertama, nama mahasiswa dan nilai sudah terbaca. Langkah kedua, kalau mahasiswa mendapatkan nilai lebih besar dari 70, maka keterangan lulus. Langkah ketiga, kalau mahasiswa mendapatkan nilai kurang lebih dari 70, maka keterangan tidak lulus. Langkah keempat, data nama nilai keterangan akan ditampilkan. 16. Algoritma flowchart menghitung nilai Y dari persamaan Y sama dengan 2X plus 5. Langkah pertama, mulai. Langkah kedua, deklarasikan variabel X dan Y. Langkah ketiga, masukkan nilai X. Langkah keempat, hitung nilai Y sama dengan 2X plus 5. Langkah kelima, cetak nilai X dan Y. Langkah keenam, selesai. 17. Algoritma memilah sampah. Langkah pertama, pilih sampah berdasarkan jenisnya. Langkah kedua, jenis pertama adalah sampah organik. Langkah ketiga, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. Langkah keempat, jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Langkah kelima, sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Langkah keenam, sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang menjadi barang lain. Langkah ketujuh, jika tidak tergolong ke sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang dapat didaur ulang, baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. 18. Algoritma klaim asuransi. Langkah pertama, karena baru, kamu harus mengisi formulir registrasi. Langkah kedua, membayar premi asuransi untuk membeli asuransi. Langkah ketiga, pihak asuransi mencetak transaksi pembelian. Langkah keempat, pihak asuransi mengeluarkan polis. Langkah kelima, perusahaan asuransi menerima pembelian. Langkah keenam, suatu waktu hal yang diasuransikan mengalami musibah. Langkah ketujuh, pemilik melakukan klaim asuransi. Langkah ke-8, perusahaan asuransi melakukan investigasi. Langkah ke-9, jika tidak ditanggung, kompensasi ditolak. Langkah ke-10, jika ditanggung,
Perusahaan asuransi membayarkan kompensasi. Langkah ke-11, jika ingin melakukan pembaruan asuransi, kembali ke bagian transaksi pembelian. 19. Algoritma audit perusahaan. Langkah pertama, pemilik perusahaan menjadwalkan audit. Langkah kedua, melakukan audit di bagian tertentu. Langkah ketiga, jika cocok atau sesuai, hasil audit dikirimkan. Langkah keempat, jika tidak cocok, jalankan sistem korektif, baru mengirimkan laporan hasil. Langkah kelima, setelah proses selesai, perbarui jadwal audit. 20. Algoritma mencetak tiket kereta. Langkah pertama, cari mesin tiket yang tersedia di area stasiun keberangkatan. Langkah kedua, check-in menggunakan nomor kode booking tiket dari setruk atau bukti pembelian tiket. Langkah ketiga, masukkan data diri lengkap berupa nomor KTP di mesin cetak yang tersedia. Langkah keempat, setelah itu klik scan setruk bukti pembelian tiket. Langkah kelima, klik cetak tiket, kemudian tiket kereta berupa boarding pass yang telah tercetak. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.